Halo sport lovers, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Chandra Alfredis kembali menjumpai Anda. Kali ini kita akan menelusuri dan juga melihat bagaimana persiapan di salah satu kota yang dikenal dengan sebutan Kota Jalur, yakni Kabupaten Kuantan Sengingi. Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan salah satu kabupaten yang sangat potensial dengan salah satu cabur andalannya, yakni cabang olahraga dayung. Prestasinya baik secara lokal, daerah, nasional maupun internasional sudah diakui. Dan kali ini mereka juga akan insya Allah berkiprah nantinya pada ajang Porprov maupun persiapan menjelang PON 2021 nantinya. Seperti apa persiapan mereka? Tetap bersama kami dalam Sportif Check This One Out. Sebagai salah satu daerah yang terkenal memiliki potensi prestasi di cabang olahraga dayung, Kabupaten Kuantan Sengingi atau yang dikenal Kota Jalur terus berupaya membuktikan diri dengan menempa para atlet dalam berbagai ajang. Salah satu ajang yang akan dihadapi adalah Pekan Olahraga Nasional PON di Papua mendatang. Olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang sudah terbentuk sejak lama. Namun olahraga yang sangat mengutamakan kekuatan fisik, stamina, dan kekompakan ini harus terus dikembangkan tidak hanya melalui kebudayaannya, namun juga melalui proses penjaringan yang ketat dan dibutuhkan motivasi dan komitmen yang kuat dalam menjalani latihan, mempelajari teknik, mengatur pola istirahat, bahkan merencanakan target yang ingin diraih dalam berbagai event. Prosesnya sangat keras ya di sini, Bang. Sangat keras. Kita di sini latihan buat individunya di jarak 1000 sama jarak 500-200 tuh keras, kita ngambil waktu. Siapa yang terbaik itu yang menang. Siapa yang terbaik dia yang tim inti di sini. Ketat, Bang, sangat ketat. Di sini sangat ketat persaingan, Bang. Apalagi kita di sini sama-sama kuat semuanya kan. Programnya sama-sama keras semuanya di sini. Karena untuk bertahan itu susah untuk bertahan. Alasan yang pertama ya untuk yang pasti untuk orang tua. Iya. Terus? Yang kedua kita alasan untuk bertahan di sini untuk hidup lebih baik, Bang, untuk ke depan. Yang pertama kita sehat. Sehat yang pasti. Terus? Yang kedua niat. Terus? Yang ketiga kita latihannya itu harus keras daripada yang lain. Harus punya latihan yang lebih keras lagi. Yang pertama ya jaga kondisi fisik, jam istirahat, tidur, makan yang cukup. Yang jelas kita harus ngasih apa itu namanya? Motivasi buat yang adik-adik di bawah juga. Kita harus dapat juara, harus dapat medali biar yang di bawah kita itu ada motivasi buat maju itu. Ya sekarang agak susah juga, Bang, karena kita pandemi ini kan. Iya. Susah buat kumpul-kumpul, buat asrama kita susah sekarang. Kalau buat minat sendiri banyak yang minat masuk dayung ini, Bang. Kenapa? Karena di sini menjamin, Bang. Kalau kita yakin di sini menjamin buat Menjaminnya hidup. iya. Prestasinya kemarin dapat medali perak sama perunggu di Jawa Barat. Barat, ya. Yang jelas jam istirahat kita banyak di rumah, nggak di asrama. Terus? Kurang kumpul sama tim-tim dayung. Jam latihannya juga berkurang. Terus yang pertandingannya seharusnya di tahun 2020 diundur ke 2021. Nah, itu. Meskipun berat, berbagai tes yang membutuhkan stamina, strategi, maupun kekuatan harus ditempuh dalam menjadi seorang atlet dayung, sebagaimana yang ditempuh Faizal. Kami melakukan seleksi mulai dari lari, sit up, push up, pull up, terus beban. Kalau di air kami melakukan tes jarak 2000, 1000, 500 sama 200, Bang. Melakukan latihan yang sangat keras, Bang. Terus harus mencapai target, Bang. Harus mendapat medali. Ya kami menjalaninya latihan tiap hari, Bang. Ya seperti Popnas, Kejurnas, PON yang akan mendatang ini, Bang. Ya kemarin di Prapon
kami menyumbangkan medali perak, Bang. Ada, Bang. Apa? Ya latihan kami diperketat, Bang. Terus biayanya kami ditanggung, Bang, tanggung sendiri kan. Kalau tempat tinggalnya ya di rumah masing-masing dulu, Bang. Oke. Performa atlet harus ditempa dengan semangat membara, baik dari segi pola istirahat yang teratur, latihan fisik, bahkan harus siap menerima kekurangan dalam ketersediaan fasilitas sebagai sarana dalam latihan. Latihan yang disiplin, teratur, sama tidur yang cukup, ditambah keras dikit latihannya. Kalau sulitnya ada peralatannya kurang, Bang. Sama apa lagi? Fasilitasnya lah. Fitcootnya nggak ada, terus masih banyak lah, Bang. Latihannya kalau sekarang kan pandemi, Bang, ya. Jadi latihannya agak dikurangi, saling memotivasi, Bang. Motivasi ya. Ya. Prosesnya itu diadu lah 1 lawan 1, terus dikombinasi lagi. Kalau mau double ini diambil lagi, diubah teman doublenya itu. Terus? Teman seperahunya diubah, terus diganti-ganti terus gitu. Dicari yang terbaik. Kalau udah terbiasa sih, Bang, nggak terlalu sulit gitu. Kalau udah biasa. Kenapa? Kan kita latihannya terus juga, Bang. Jadi kalau udah terbiasa mah nggak ada sulitnya lagi. Latihan yang keras, tekun, disiplin, terus latihannya ditambah gitu. Latihan yang keras, kompak, sama teman seperahu di belakang ini, saling mendukung lah, Bang. Mempengaruhi, Bang. Ke jadwal latihan biasanya ada 3 jam, 4 jam. Terus sekarang kan pandemi jadi dikurangi gitu. Banyak latihan di rumah. Kalau prestasinya sih udah dari 2009 sampai 2021, Bang, ya. Udah banyak lah, Bang. SEA Games, Bang. Masih game. Dalam proses latihan, rancangan strategi menjadi ujung tombak keberhasilan dalam mencapai target medali. Hal ini harus dilakukan dengan berbagai cara dan upaya yang diatur oleh seorang pelatih agar mencapai target yang gemilang saat menghadapi berbagai event, khususnya event yang berskala nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional PON di Papua mendatang. Di masa pandemi ini cukup menyulitkan bagi kami, apalagi di awal-awal pandemi kemarin. Jadwal latihan banyak dikurangi, terus jam latihan, apalagi yang namanya dayung kan ada yang beregu, ada yang perorangan. Kalau yang beregu itu sangat menyulitkan, apalagi kan ada yang 10, ada yang 20. Dengan masa pandemi kami harus melakukan latihan mandiri, kadang-kadang di rumah masing-masing, ataupun sekali seminggu kami mengadakan latihan bersama dengan jarak yang ditentukan. Mungkin isi perahu 10 orang, kami jadikan 5 orang. Yang mungkin yang per orang mungkin nggak ada masalah, cuma di jam latihan aja kami kurangi. Tapi dengan sekarang ini kami udah mulai berangsur melakukan latihan bersama pagi sore, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, jarak tetap dilakukan. Kendala kami kemarin di tempat latihan penginapan aja. Penginapan jaraknya cukup lumayan jauh dari danau. Jadi pagi-pagi itu anak tuh harus cepat bangun, berjalan kaki ke lokasi latihan. Terus peralatan latihan juga kita masih banyak menggunakan peralatan lama. Jadi bagaimanapun caranya pelatih harus bekerja keras, merangkap, memperbaiki perahu yang rusak, yang lama. Mungkin peralatannya harus dipesan di luar daerah, terpaksa kami bikin di daerah sendiri. Diganti, kadang dengan fiber, diganti dengan besi, gitu aja. Penginapan sekarang ini kendala penginapan senior aja untuk persiapan PON. Sekarang anak-anak tuh masih berulang dari bolak-balik dari rumah mereka masing-masing.
pagi datang, pulang lagi, sore datang lagi, mungkin risiko untuk atlet sendiri lebih besar. Kami juga sudah sampaikan ke pengurus masalah kami di sini. Untuk persiapan sendiri kita berjumlah 17 atlet, termasuk di dragon, di rowing, di kayak. Terus di slalom 1. Sekarang kebetulan kita ada 3 orang atlet dipanggil pelatnas, 1 Maizi Riondra, 2 Rodoni Fitra, 3 Nopriadi. Nopriadi di nomor slalom, Rodoni Fitra di nomor kayak putri, Maizi Riondra di nomor kayak putra. Sirio sendiri sekarang lagi mengurus izinnya di kesatuannya, mungkin beberapa hari lagi bisa bergabung sini. Kemarin sudah kami konfirmasi sama pengurus, surat menyurat sudah oke semua, tinggal dia datang lagi ke sini untuk bergabung ke tim Dragon Boat ataupun kayak. Kalau target untuk PON, kalau bisa kita sih menjadi yang terbaik. Cuma kami pelatih juga punya target, beberapa orang atlet sudah kami nilai dari segi catatan waktunya. Seperti Maizi Riondra di nomor kayak 1 putra, baik 1000 meter, di 200 meter. Rodoni Fitra di nomor 500 meter sama 200 meter. Terus di nomor Dragon kemarin kita kan didapat perak. Itu pun jarak waktunya tempuhnya beda sekon dengan ke provinsi lain. Kebetulan sekarang Jawa Barat lebih kuat daripada kita kan. Kemarin pun kita banyak merekrut atlet baru, karena kemarin mungkin setelah PON kita banyak kendala atau apa, baru kemarin pas Prapon kemarin kita bentuk lagi banyak atlet baru. Sekarang alhamdulillah kita sudah dengan berjalannya waktu, atlet pun sudah menunjukkan dengan waktu-waktunya yang perkembangan waktunya cukup baik. Perhatian KONI sekarang ke dayung udah cukup cuma sekarang tinggal penginapan aja lagi yang belum dipenuhi. Kalau atlet masalah transportasi kemarin udah dikasih sama orang KONI, cuma tinggal berapa bulannya aja lagi belum di ini. Kalau atlet sendiri sih tidak memikirkan yang itu dulu katanya. Yang penting kami latihan dulu. Nantinya pun kalau berhasil tidak berhasilnya atlet sama pelatih yang akan dipermasalahkan. Ya, sport lovers dimanapun Anda berada, berbicara mengenai cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik, kemudian juga membutuhkan performa atlet, yang mana cabur ini tidak hanya bersifat perseorangan, namun juga bersifat kelompok ataupun menghimpun banyak atlet atau banyak orang dalam setiap perlombaannya. Artinya, dukungan dalam bentuk fasilitas, kemudian juga venue, peralatan, maupun dukungan dalam bentuk non-materi, agar performa para atlet mampu menampilkan penampilan yang maksimal dan mencapai target tentu harus dilakukan. Dan tidak hanya strategi yang telah diramu oleh pelatih saja, dan juga kekuatan dan kontribusi yang telah diberikan oleh para atlet saja, namun juga pemerintah kabupaten maupun juga dari KONI terus juga harus bersinergi dalam mendukung upaya pencapaian target yang telah mereka rencanakan. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Sportif. Kekuatan dalam mendulang emas dan prestasi tidak lepas dari perencanaan, target, daya saing, maupun jam terbang dalam mengikuti berbagai pertandingan, sehingga tertempa mental juara dan mampu mencapai raihan yang membanggakan. Dan dalam perkembangannya, cabur andalan tidak bisa meraih ini semua sendiri. Dibutuhkan sinergi dan perhatian terkait dengan tantangan fasilitas pendukung, perhatian yang bersifat fisik, materi, asupan gizi, maupun sarana prasarana. Sejauh ini yang kami pantau, kami ikut mensupport kalau untuk dayung Kabupaten Kuantan Sengingi, karena ini menyangkut daripada marwah dari kabupaten kita, karena daerah kita sudah identik dengan kota jalur. Jadi apapun alasannya, apapun namanya, kami dari pihak KONI Kabupaten akan mensupport habis. Salah satu contoh, kemarin PPLP ini ada berada di Kota Pekanbaru. Melalui Pak Ketua Pengpropnya kita harapkan supaya pindah. Nah, akhirnya itu terlaksana, beliau pindahkan PPLP, dan alhamdulillah dengan adanya PPLP di sini
dan pelatihan PON untuk PON besok juga ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Gairah daripada anak-anak kami lebih meningkat. Artinya keberadaan dayung ini di Kota Jalur inilah yang akan menimbulkan animo masyarakat. Apalagi di Kabupaten Kuantan Sengingi ini sudah dibilang anak kecil saja mereka sudah paham itu apa namanya pacu jalur. Jadi sudah identik. Jadi tidak ada kata tiap-tiap keluarga itu udah pasti mindset pertamanya sudah pasti anaknya bagaimana juara di dayung. Karena bukan tanpa sebab. Karena atlet-atlet kita yang berlaga di internasional itu putra-putri asli Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi ini sudah semacam ikon bagi kami bahwasanya dayung ini sudah semacam prioritas olahraga prioritas utama dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Mengenai upaya pembinaan, kami yang pertama untuk uang pembinaan kami sudah gelontorkan dana di 2019, 2022 kemarin kita sudah adakan uang pembinaan dan itu selama 6 bulan tergantung kemarin besar anggaran yang dikasih Pemda. Nah kami kasih ke anak-anak atlet-atlet kami. Jadi dalam hal ini upaya kami maksimal. Nah sementara ini kami juga berupaya bagaimana pihak ketiga atau sponsor juga ikut sumbangsi di dayung ini karena kami sudah ada beberapa perusahaan untuk pendekatan. Nah bagaimana ini sinerginya nanti kami minta kepada pemerintah untuk memfasilitasi kami dalam hal ini bagaimana supaya dayung itu sudah jadi ikon dan kalau bisa ini salah satu brand nantinya di ajang nasional. Terkait dukungan yang jelas, kemarin kami di KONI sudah menganggarkan peralatan perahu untuk menunjang kinerja dan untuk menunjang bagaimana prestasi dayung ke depannya. Jadi dalam hal ini untuk 2021 ini kami juga akan lebih fokus ke dayung karena dayung juga merupakan skala prioritas utama dari kami Kabupaten Kuantan Sengingi dan juga skala prioritas itu dari provinsi. Jadi sinergi ini kayaknya sambung menyambung. Jadi upaya maksimal KONI memang akan tertumpu kepada dayung, salah satu yang akan mendulang emas untuk Porprov yang akan datang. Nah juga salah satu yang akan mendulang emas di PON nanti dan mudah-mudahan putra-putri kami yang terbaik di dayung ini akan berbuat banyak untuk Riau selanjutnya. Kabupaten Kuantan Sengingi ini memang sudah harga mati. Kita juara umum. Itu target pertama dan tidak bisa ditolerir. Ini memang target yang harus realisasinya ada. Karena kalau seandainya realisasi ini tidak ada, akan menampar muka kami para pelatih, para pengurus KONI dan juga para pelatih. Karena ikon Kota Jalur itu sudah melekat. Jadi apapun ini adalah marwah. Jadi kalau yang nama marwah tetap akan kita pertahankan habis-habisan. Nah ke depan mungkin metodenya akan kita lebih robah. Contoh nanti kita akan mengadakan talent scouting setiap kecamatan lagi untuk menambah bibit-bibit baru dan ini akan kita kasihkan kepada pelatih untuk menyeleksinya. Karena dari talent scouting ini nanti akan ada gitu, akan nampak bibit-bibit yang akan kita bina. Karena biar bagaimanapun yang kondisi fisik itu para pelatih juga kadangkala belum memahami. Nah kalau sudah talent scouting kita akan bekerja sama nanti dengan UNRI, akademisi. Nah kalau akademisi mereka sudah pasti punya SOP tertentu
Jadi tidak bisa kita harus ini begini. Nah, kalau di akademisi itu pasti anak ini bisa berkembang di sini, anak ini bisa berkembang di cabur-cabur tertentu, mereka sudah pasti ada angka-angkanya. Karena itu sudah merupakan barometer. Karena kita belum mempunyai sains teknologi yang modelnya di Cina atau modelnya di Jerman. Itu yang sudah pakai sains teknologi. Kalau kita mungkin pada saat ini cuma memakai semacam metode talent scouting. Sebagai daerah yang merupakan lumbung prestasi dari cabang olahraga dayung, tak tanggung-tanggung, raihan prestasi medali dalam event-event dapat dilontarkan dengan optimis. Tidak hanya itu, regenerasi juga menjadi salah satu upaya untuk terus mengembangkan dan mempertahankan kontribusi cabur dayung ini, dan diharapkan akan mampu memperkuat kontingen Riau dengan mempersembahkan banyak medali emas. Pada Porprov nanti, kita sebagai Ketua POTSI Kabupaten Kuantan Sengingi memang mempunyai tekad dalam hal ini. Untuk secara umum, kita sebagai tuan rumah tidak rela juara umum sampai ke kabupaten lain. Jadi untuk apa jadi kita jadi tuan rumah kalau tidak jadi sang juara? Nah, ini satu. Kemudian salah satunya tentu cabang dayung yang sangat diharapkan bisa meraih medali. Dari 23 nomor yang dipertandingkan, ini sudah menjadi ketetapan dari seluruh kabupaten kota, dari rakyat kami seprovinsi Riau. Kami memang berharap minimal setengahnya adalah milik Kabupaten Kuantan Sengingi. Kalau tidak sampai 13 medali emas, mudah-mudahan bisa 10 medali emas untuk Kabupaten Kuantan Sengingi dari 23 nomor yang dipertandingkan. Nah, ini tekad kita. Kemudian keberlangsungan latihan kita tidak terlalu dihalangi oleh situasi pandemi. Karena orang-orang yang kita latih ini sudah mempunyai kesadaran tinggi untuk berlatih. Jadi sesuai program yang dilakukan oleh yang dibuat oleh pelatih kita, yang kita dalam hal ini juga dikepalai oleh Eka Uktarianus. Beliau juga sebagai pelatih Provinsi Riau, sekalian memang karena beliau juga orang Kuansing, kami minta program beliau, kami mengacu melaksanakan latihan ini berdasarkan program yang ada yang dibuat oleh Eka Uktarianus, dan ini berjalan ya. Untuk menjalankan program latihan ini, kami berupaya melakukannya sedisiplin mungkin ya. Jadi minimal 3 jam pagi hari, 3 jam sore hari, ini sudah berjalan secara kontinu. Kemudian harapan kita dengan adanya nanti kualitas prestasi dari atlet-atlet yang kita latih di Kabupaten Kuantan Sengingi, ini akan sangat mendukung untuk keberhasilan dan prestasi atlet dayung Provinsi Riau. Untuk itu, untuk umur daripada umur yang akan dipertandingkan di PON, kan ada umurnya batasnya 28. Ini batas umur yang dipertandingkan di PON itu, yang diperlombakan di PON untuk dayung 28. Dan kita berharap di Kabupaten Kuantan Sengingi kita akan menciptakan atlet-atlet yang matang dan umurnya juga tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi persyaratan di PON nanti. Kalau kita memberikan umur yang mudah, tentu nanti kualitas prestasinya akan tidak bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Apalagi kita tahu bahwa ini merupakan pusat daripada latihan atlet dayung Provinsi Riau. Jadi ini sudah merupakan motivasi yang luar biasa kepada atlet-atlet kita yang berasal dari Kuansing, dan dari Kuansing pun sudah banyak mendaftarkan diri untuk menjadi atlet dalam untuk memperkuat Porprov
2022 sekarang, 2022 yang akan datang. Sekarang ada atlet-atlet baru yang sudah kita rekrut, khususnya untuk putri, sudah hampir lebih kurang 20 orang. Ini sudah saya melihat latihannya dan persiapannya. Ini memang atlet-atlet pemula, tapi cukup untuk menopang nanti atlet-atlet yang sudah sering melakukan memperkuat Riau pada tahun-tahun sebelum ini. Dan kita dari Kuantan Sengingi tidak lupa mengkaderisasi atlet untuk menopang dan tidak putusnya atlet Provinsi Riau di cabang dayung.